Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian sarana pendidikan. Sarana dan prasarana secara umum adalah alat yang menunjang keberhasilan pada suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik, yang dimana tanpa kedua hal tersebut, suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan mencapai hasil yang diharapkan serta direncanakan. Sarana pendidikan adalah sebuah peralatan, perabotan yang dimana secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat yang menjadi kelengkapan dasar secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya ke pembahasan kedua. Terima kasih. Baik, saya Putri Rahayu akan melanjutkan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu ayat Al-Quran tentang sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, Quran Surah Al-Alaq ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq ini kata Al-Qalam menurut Al-Asyafahani berarti potongan dari suatu yang agak keras seperti kuku dan kayu, serta secara khusus digunakan untuk menulis atau pena. Sedangkan menurut tafsir Al-Marawi, ayat tersebut menjelaskan bahwa dialah Allah yang menjadikan kalam sebagai media yang digunakan manusia untuk mencari sesuatu sebagaimana mereka memahaminya melalui ucapan. Selanjutnya, Quran Surah Al-Qalam ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bahwa Allah bersumpah dengan huruf nun, kolam atau pena, alat tulis dan tulisan. Firman Allah pada surah Al-Alaq dan surah Al-Qalam ini ditunjukkan kepada Nabi yang buta huruf. Allah takdirkan buta huruf karena suatu hikmah tertentu. Akan tetapi, permulaan wahyu yang diturunkan kepada beliau ini menyerukan membaca dan belajar dengan pena. Kemudian hal ini diperkuat lagi dengan sumpah huruf nun, pena, dan apa yang mereka tulis. Dapat disimpulkan bahwa dengan terus membaca dan menulis, kita bisa mengembangkan ilmu Allah atau manhaj ilahi yang tersembunyi, sehingga kita mampu mengambil peranan sebagai pemimpin dengan kepemimpinan yang lurus. Kemudian Quran Surah An-Nahl ayat 68 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Summa kulli min kulli samarati wal fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah, yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya
Juga selalu menggunakan alat atau media, baik berupa benda maupun non-benda. Salah satu alat yang digunakan Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada para sahabatnya adalah dengan menggunakan gambar. Perlu pula ditegaskan bahwa konteks pendidikan Islam, alat-alat pendidikan harus mengandung nilai-nilai operasional yang mampu mengantarkan kepada tujuan pendidikan Islam yang syarat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut tentunya berdasarkan kepada dasar atau karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Dari Salamah radhiyallahu an berkata, aku berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Hudaybiyah. Kemudian aku berpindah kepada naungan pohon. Ketika orang-orang yang sudah agak longgar, beliau berkata, wahai Ibnu Al-Aqwa atau Salamah, tidaklah kamu berbaiat. Aku berkata, aku sudah berbaiat, wahai Rasulullah. Beliau berkata, baiat lagi. Maka kemudian aku berbaiat untuk kali kedua. Lalu aku Yazid bertanya kepadanya, wahai Abu Muslim, untuk apakah kalian berbaiat pada saat itu? Dia berkata, untuk mati. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa sebaik apapun sebuah sarana prasarana pendidikan yang ada, ialah sesuatu yang bisa menaungi para pembelajarnya sekaligus meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan, dan semua yang ada serta yang dilakukan itu haruslah bisa dibawa mati atau layak untuk bekal mati. Maksudnya ya ini apapun yang dilakukan harus bernilai ibadah dengan niat yang tetap sama dari awal hingga akhir untuk ikut serta dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa disebutkan juga bahwa pendidikan paling cerdas itu adalah pendidikan yang bisa membawa kesadaran akan kematian untuk selalu melekat di dalam benak dan hati peserta didiknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada 64 dan 454, serta diriwayatkan pula oleh Imam Muslim 4042, di mana hadis ini menggambarkan pada manusia bahwasanya dalam menyikapi majelis taklim yang mereka ketahui sebagaimana terbagi menjadi 3 golongan, diantaranya yaitu golongan yang pertama adalah orang yang ketika mendapati majelis ilmu mereka berpaling lalu meningkatkan bahwa kesadaran akan kematian untuk selalu melekat di dalam benak dan hati peserta didiknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada 64 dan 454, serta diriwayatkan pula oleh Imam Muslim 4042, di mana hadis ini menggambarkan pada manusia bahwasanya dalam menyikapi majelis taklim yang mereka ketahui sebagaimana terbagi menjadi 3 golongan, diantaranya yaitu golongan yang pertama adalah orang yang ketika mendapati majelis ilmu mereka berpaling lalu meningkatkan majelis begitu saja tanpa adanya uzur serta alasan yang logis dan jelas, bahwasanya orang semacam ini ia akan terancam bahwa Allah akan berpaling darinya, di mana segala urusan Allah tidak akan membantunya. Lalu golongan yang kedua, di mana orang yang mendapati majelis ilmu lalu mereka merasa malu dan minder dalam hadiri dan mendatangi, namun mereka paksakan rasa malu tersebut untuk kekeh mengikuti dan menghadiri majelis ilmu itu. Sedangkan golongan yang ketiga ialah mereka yang digolongkan manusia terbaik, manusia yang dimana orang yang sangat bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu serta berusaha semaksimal yang ia bisa lakukan untuk mendapatkan faedah dan juga pelajaran dari majelis yang mereka hadiri tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.